Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini seperti biasa kita lagi di garasi taksi. Buat teman-teman yang belum tahu garasi taksi, kita adalah bengkel spesialis taksi. Jadi biasanya kita garap mobil Gen 2, Yaris, Limo, Vios, atau Soluna. Tapi mobil-mobil umum juga boleh masuk ke sini. Kita ada Kijang, terus kita juga ada Avanza, ada Space juga. Silahkan mampir, tapi memang untuk Gen 2 kita agak lumayan mekaniknya, alhamdulillah ada lumayan ngelotok lah kalau bahasa Betawinya. Nah, hari ini saya mau sharing ke teman-teman yang lagi nyari mobil bekas taksi supaya nanti nggak ada kesalahan dalam dalam membeli, karena kan mobil bekas taksi ini lumayan mahal ya, secara harga kan di atas 50-60 juta lah, masih cukup stabil lah harganya untuk ukuran mobil bekas taksi. Nah, sharing yang masuk ke sini apa aja sih? Mungkin teman-teman pengen tahu yang paling banyak, yang fatal ya, yang fatal, terus apa aja kira-kira yang harus dicek supaya nanti teman-teman beli mobil taksi itu nggak ada masalah. Oke, berdasarkan pengalaman yang sering datang ke sini, yang pertama kali dites teman-teman tuh gampang sebenarnya. Ini kan paling gampang body lah. Teman-teman body secara awam pun siapa bisa lihat lah, secara body oke, nggak ada masalah, nggak ada yang berantakan, rapi, berarti itu mobil kemungkinan rapi. Kalau body ini relatif. Kalau saya sih misalnya, kan orang begini-begini ya, misalnya gini, kalau saya ya nggak terlalu ini, kalau memang misalnya ada bagian yang ada dempulan ya masih wajar-wajar aja sih, selagi itu memang dicat ulang ya, kecuali memang nggak dicat ulang, karena tuh kalau untuk pengecatan lumayan biayanya mahal. Jadi itu untuk body secara umum, misalnya contoh lah, ini secara umum oke lah, nggak ada masalah, catnya masih rapi, natnya juga masih rapi, masih enak dilihat, atasnya juga nggak ada yang keropos. Kita lihat atasnya, nggak ada yang keropos, terus nat ininya juga masih oke, rapi semua tuh. Kita lihat ya, nat ini ya, ini teman-teman lihat ini aja nih, kerenggangnya bagaimana. Nah, lihat dari kerenggangan ini, kalau natnya ini rapi, biasanya mobil aman, nggak bekas laka biasanya nih. Kalau dari sisi fisik luar gitu ya, nat-natnya ini aja nih. Karena biasanya kalau bekas laka misalnya ini ngelebar kadang-kadang, atau ya pokoknya ininya nggak simetris lah. Misalnya ini 2 cm, ini 3 cm, ini setengah cm, ini setengah cm, kurang lebih seperti itu. Kalaupun bedanya juga nggak jauh. Itu paling gampang ngecek dari sisi body luar ya. Itu paling gampang. Bisa juga kalau memang kejadian gitu, misalnya nih, ini kita pengalaman lah, misalnya ini bekas laka, ininya diganti terus ada yang jago lah ngerapiin nat ini, nggak masalah juga sih sebenarnya kalau memang itu, karena kan kita pengen mobil itu rapi, simetris segala macam. Dari sisi body luar kurang lebih itu catnya bagus, terus nat-natnya juga oke. Berarti secara fisik teman-teman nggak ada PR untuk ngerapihin luarnya, nggak ngerapihin body. Oke, selanjutnya teman-teman untuk body, yang pertama kali teman-teman harus lihat adalah lampu. Nah, ini lampu harganya lumayan, di atas 1 juta yang oriannya, yang oriannya di atas 1 juta. Ini lampu, lihat lampunya, dalemannya masih rapi apa enggak. Nih dalemannya kan kelihatan tuh. Nah, terus ininya ada retak apa enggak, cek semua, depan belakang kanan kiri. Ini contohnya kayak gini, teman-teman cek dalemannya, ada yang copot apa enggak, ada yang patah, ada yang meleleh apa enggak, cek semua dalemannya. Nah, kayak gini. Nah, ini semua cek, ini ada retak apa enggak. Nah, kalau nanti pakai dia kasih apa, ini kita cek lagi ya. Kalau dia kasih untuk memanipulasi, bahasanya tuh ya, manipulasi, sebenarnya bukan manipulasi, biar lebih enak, ada teman-teman ini dikasih stiker. Jadi dikasih stiker biar nanti retaknya nggak kelihatan, ada kayak gitu. Tapi itu bisa ditaker lah teman-teman, kalau memang masih suka, kira-kira oke, nggak ada masalah, silahkan aja ambil. Oke, itu lampu harus dicek. Terus selanjutnya teman-teman cek kaca. Nah, ini yang fatal. Banyak teman-teman datang ke sini karena body udah oke, tapi ada kaca yang retak tipis, misalnya tipis kayak di sini. Nih kayak gini kan nggak ada nih, retak tipis. Nah, itu retak itu akan bertambah terus seiring waktu jalan, karena kan mobil getar terus, gajruk segala macam. Akhirnya dia akan cepat ngerambat kemana-mana. Nah, ini kaca.
Teman-teman periksa kaca depan, kaca belakang, kaca samping. Yang paling banyak kejadian tuh depan sama belakang, paling banyak lagi depan, karena depan ini kan rawan dari arah depan, misalnya kena apa dia akhirnya retak. Nah ini kaca, teman-teman cek semua kacanya ada retak apa enggak. Tips lagi untuk kaca sama seperti yang tadi. Beberapa orang akan memanipulasi kaca itu dengan stiker, misalnya dikasih stiker misalnya grup Joko Bodo misalnya. Nah, jadi kasih stiker nanti nggak kelihatan. Nah, itu ada trik seperti itu yang teman-teman belum tahu. Silahkan cek kalau ada stiker, di belakang stikernya ada retak apa enggak. Itu gampang, semua dicek depan belakang. Depan belakang dicek, semuanya dicek. Nah, kayak gini. Dicek semuanya. Ini kayak ini pun bukan stiker nih. Ini kayak gini. Ini karena kaca filmnya kurang bagus. Oke, apalagi dari sisi depan. Nah, terus yang selanjutnya kita lihat dari segi spion. Spion juga harganya lumayan. Teman-teman lihat sekilas spionnya, ininya lem-leman apa bukan, segala macam. Terus kacanya ada retak apa enggak. Nah, ini lihat spionnya. Nah, ini tapi bisa main harga lah. Kalau spionnya rusak, teman-teman nego aja harganya berapa. Cari spion. Nah, contoh spion bagus, Orient seperti ini. Nah, kacanya juga lihat nih, kacanya bisa jadi kaca yang murah, nanti nggak kelihatan ke belakang. Oke, body itu semuanya oke, segitiga semua oke, lampu semua oke. Kita masuk ke dalam interiornya, kita lihat interiornya. Nah, oke, interior kita sebelum masuk ke mesin kita lihat interiornya. Yang pasti sebenarnya semua mobil sama interior kita bisa lihat kasat mata. Kalau semua interior nggak ada yang copot, nggak ada yang lepas, berarti insya Allah itu mobil aman, bagus. Contoh kayak gini, interior semua oke, semuanya ada, ini nggak ada yang oblak, semua berfungsi dengan baik. Kita putar kacanya. Nah, ini juga ya, teman-teman putar aja kaca 4-4-nya diputer, siapa tuh koplak jatuh, itu juga butuh biaya banyak. Maksudnya kan kita spesialis paling nggak habis 200-300. Kalau power window ya dicek semuanya kaca-kacanya turun apa enggak. Normal semua oke, nggak ada masalah, berarti pintu semua nggak ada masalah. Dari pintu semua rapiin, diliatin door trimnya segala macam. Contoh kunci, kita buka dulu, kita lihat door trimnya. Teman-teman cek door trimnya aja dulu lah. Door trimnya nih kayak gini. Nah, ini masih nggak ada yang eplek-eplek. Nah, bahasa apa tuh eplek-eplek? Lengkap semua. Oke, dari situ udah oke, kita masuk ke ruang dashboard, ke ruang kemudi. Oh, panas euy. Oke, ke ruang kemudi. Ini Vios Gen 2 Limo. Teman-teman bisa cek sekilas, semua lengkap. Semua panel-panel juga ada, rem tangan bisa dicek normal, oke. Terus transmisi ini bisa sambil jalan, teman-teman. Terus kisi-kisi AC nggak bekas tempelan, nggak bekas patahan di power glue segala macem. Terus ini juga oke tuh, yang simpel-simpel aja. Kalau mobilnya oke, aman, berarti aman semua. Safety belt oke. Terus masuk ke atas, teman-teman cek ininya oke, lampu-lampu oke, nyala semua, berarti mobil aman. Terus apalagi handle semua, silahkan cek. Jadi kelihatan sekilas, itu nggak perlu tenaga ahli, kasat mata bisa lihat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian mesin-mesin ya. Kita lihat coba mesin-mesin. Pertama kali teman-teman harus cek itu, silahkan nyalain mobilnya. Nah, nih, nyalain mobilnya, di on, semua panel harus hidup. Nah, semua indikator harus hidup. Kalau ada misalnya oli mati, berarti mobil bermasalah. Cek ulang ke mekanik, atau ini ada yang mati, lampu ada yang mati, berarti ada masalah. Teman-teman harus tanya mekanik selanjutnya. Tapi kalau ini nyala semua berarti aman. Kita coba hidupin ya. Kalau hidup harus bagaimana? Nah, seperti itu ya. Jadi indikator kalau hidup tinggal ini yang hidup. Jadi apa tuh? Safety belt, terus rem tangan sama pintu. Lainnya harus mati. Berarti ini mobil normal. Terus teman-teman lihat di bensinnya,
terus cek dari segi RPM-nya. Oke, RPM-nya hidup, berarti dari segi kelistrikan nggak masalah. Nah, terus sen kanan kiri kita bisa lihat kanan kirinya aman apa enggak. Jadi ini enak apa enggak nih, lihat ininya ya. Nih, kita lihat dalamnya aja dulu. Oke, berarti hidup. Oke, airnya nyala. Oke, sennya nyala. Nah, ya kayak gitu ya teman-teman, kelistrikannya oke. Terus apalagi kita coba cek lagi lampu speedometer secara umum oke, nggak ada masalah. Kita lihat lampu-lampu, langsung aja double din aja, apa namanya, lampu hazard aja. Kita cek lampunya nyala. Kalau lampunya nyala berarti aman. Kita cek sennya nyala, kanan nyala, kiri nyala, lampunya nyala. Udah cukup segini, udah insya Allah aman. Jadi nggak usah terlalu ngejelimet. Berarti semua lampu aman. Paling kalaupun nanti ada masalah di sikringnya doang. Lampu nyala, sennya nyala, berarti mobil aman. Kalaupun nanti misalnya ke kanannya kok nggak nyala atau nggak kedip-kedip misalnya, ya itu paling masalah sikring aja. Oke, indikator semua udah nyala, lampu nyala. Oke, kita coba lihat mesinnya. Banyak juga ya, nggak apa-apa lah, supaya teman-teman panduannya ya paling nggak jago banget, tapi paling nggak kotor. Waduh, habis mudik belum dibersihin. Tikus, biarin, biar ketahuan. Nah, ini kebetulan kotor, jadi justru enak teman-teman kalau nyari mobil yang kotor, jadi belum dibersihin. Tuh, gimana nih? Mana sini? Oke, lanjut. Tadi dalamannya udah kita cek, sekarang kita lihat mesinnya. Ini habis mudik. Nah, kalau yang beli mobil ini kayaknya beruntung nih, mobil masih Orion. Paling gampang apa, lihat engine mounting masih aman apa enggak. Engine mountingnya masih aman, oke, rapi. Terus alternator masih oke. Ini teman-teman nyari tutorial sendirilah. Dari mesin nggak ada suara yang aneh-aneh, insya Allah aman. Teman-teman tinggal cek olinya. Paling gampang ngecek oli dari sini keluar asap apa enggak. Kalau mobilnya nggak keluar asap, terus olinya, nih cek olinya, dia sticknya di posisi normal, di atas sama bawah, di tengah-tengah, berarti mobil insya Allah aman. Oke, insya Allah aman. Ini aman. Nanti masih ada segelnya. Wah, box sekring udah pasti aman nih. Box sekring, oh iya bener, box sekring masih disegel bro. Masih segelan, belum diapa-apain. Terus cek bawah ada air bocor apa enggak. Mesin kering semua, nggak ada bocor-bocor. Mesinnya kering semua, aman. Jadi secara mesin lihat aja. Nah, terus kejadian terakhir adalah yang paling fatal adalah mesinnya keropos. Nah, itu gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya gampang. Ntar saya bahas ya. Jadi kurang lebih teman-teman bisa lihat sekilas mobil nggak terlalu goyang, terus suaranya nggak kencang, nggak ada bocor-bocor. Itu sekilas insya Allah mobil aman. Kurang lebih seperti itu sekilas mobilnya. Enaknya teman-teman untuk mesin bawa montir lah enaknya sih, tapi paling gampang ya kurang lebih seperti itulah. Oke, apalagi yang harus teman-teman perhatikan untuk selanjutnya. Ini sepele, belakang segala macam tinggal dicek aja di bawahnya keropos apa enggak. Cuman kan yang harus diangkat, tapi secara umum Gen 2 belum ada yang keropos, masih waras lah. Kecuali mungkin teman-teman nyari 2008 ke belakang, 2008 yang 2007 boleh juga diperiksa sama. Jadi oke, ini takut ketinggalan. Aduh, kenapa nggak bisa? Ini nggak bisa nih, kemungkinan talinya. Jadi di sini nanti ada karpet, teman-teman angkat aja, di bawahnya masih masalah apa enggak. Jadi biasanya suka ada yang air masuk jadi keropos, tapi itu juga sebenarnya nggak masalah, tinggal ganti plat
selesai. Itu bukan yang terlalu urgent banget ya. Oke, itu dari sisi unit. Terus kunci yang terakhir adalah teman-teman tes mobilnya. Tes mobilnya jalan, itu lepas tangan, dia ngebuang apa enggak, terus ada bunyi geladak duduk apa enggak. Terus lagi teman-teman bisa cek lagi nanti di kecepatan di atas 80 konstan kurang lebih 15 menit overheat apa enggak. Itu yang paling penting. Jadi kalau bisa teman-teman minta tolong ke yang punya, boleh nggak dites ke jalan yang lumayan agak jauh, paling nggak setengah jam lah. Bawa orangnya, nanti syukur-syukur bisa ditol di kecepatan di atas 80, syukur 100, panteng di 10 menit. Kalau dia nggak overheat berarti aman. Tapi kalau overheat, nah itu harus dicek ulang sama mekaniknya. Tinggal teman-teman perjanjian. Yang paling kita takutkan adalah bocor dari sisi mesin. Dari sisi mesinnya bocor berarti harus turun mesin. Syukur-syukur kalau turun mesin cuma atas doang dipapras. Yang kita takut adalah kropos, tapi itu memang jarang terjadi lah. Itu 1001. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman yang lagi nyari mobil bekas taksi. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.